selesai. Ya, hadir semua hari ini. Hadir. Rina Silviana, Hadir, Bu. Nurul Hasifah, Esti Wulandari. Siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Pertemuan yang lalu kita belajar tentang apa? ASEAN. Bagus. Negara apa saja yang termasuk ASEAN? Ya, coba Jadida. Malaysia. Bagus. Ya, Sinar. Indonesia. Iya, pintar. Indonesia merupakan salah satu negara ASEAN. Jadi negara kita ini merupakan salah satu anggota dari ASEAN. Nah, apa peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN? Ya, materi kita hari ini yaitu tema 5 tentang wirausaha, subtema 1 kerja keras berbuah kesuksesan, dan pembelajaran yang ke-5. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mengamati PowerPoint tentang mendulang prestasi mengembangkan potensi ekonomi. Siswa dapat mengidentifikasi posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN dengan tepat. Kemudian dengan mengamati PowerPoint tentang mendulang prestasi mengembangkan potensi ekonomi, siswa dapat membuat laporan tentang posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN dengan tepat. Kemudian dengan mengamati contoh-contoh logo melalui PowerPoint, siswa dapat menganalisis jenis-jenis logo dengan tepat. Dan yang keempat, dengan mengamati contoh-contoh logo melalui PowerPoint, siswa dapat membuat sebuah karya berbentuk logo dengan mandiri. Siapa yang bisa? Apa peran Indonesia dalam bidang ekonomi? Indonesia sekali tuan SEA Games. Apa? Ya, Indonesia sebagai tuan rumah SEA Games. Apa lagi? Apa? Indonesia masuk dalam organisasi. Iya, bagus. Indonesia masuk dalam organisasi MEA. Masih banyak peran dan posisi Indonesia yang lain dalam bidang ekonomi. Nah, apa saja itu? Nah, silakan kalian baca teks berikut. Sudah? Sudah. Ya. Setelah kalian selesai membaca teks tadi, nah coba siapa yang bisa mengidentifikasi peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN? Coba Sinar. Pasti bisa ya? Sukses dalam penyelenggaraan SEA Games. Ya, sukses dalam penyelenggaraan SEA Games. Nah, itulah tadi peran dan posisi ASEAN dalam lingkup Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Ya, silakan buka LKPD-nya kegiatan 1. Kalian tulis hasil identifikasi kalian tadi. Selesai semua? Sekarang Ibu bagi dalam 3 kelompok ya. Ya, yang berada di sebelah kanan saya adalah kelompok 1. Yang berada di tengah adalah kelompok 2. Dan yang berada di samping kiri saya
PowerPoint di atas. Yang kalian amati itu ada yang mengatakan bunda, ada yang mengatakan merah, apa lagi? Putih. Bentuk dan warna dari bendera ini memiliki makna tersendiri. Nah, apa makna dari logo ASEAN itu? Nah, makna dari logo ASEAN adalah bendera ASEAN melambangkan ASEAN yang stabil, penuh perdamaian, dan bersatu serta dinamis. Kemudian warnanya pun memiliki makna tersendiri, yaitu warna biru melambangkan perdamaian dan stabilitas. Kemudian warna merah melambangkan semangat dan kedinamisan. Nah, warna putih melambangkan kesucian, sedangkan warna kuning merupakan simbol kemakmuran. Nah, kemudian dari bentuknya ada ikatan padi. Ya, ikatan padi ini melambangkan harapan pendiri ASEAN agar organisasi itu secara bersama-sama terikat dalam persahabatan dan kesetiakawanan sosial. Kemudian yang terakhir adalah bentuk lingkaran melambangkan kesatuan ASEAN. Nah, sekarang apakah kalian pernah melihat logo di sekitar kalian? Pernah. Logo apa itu? Logo warung. Ya, bagus. Logo warung. Apa lagi? Logo tas. Ya, logo tas. Ya, ada logo tas. Simbol, tidak? Bentuk, bagus. Apa? Bagus sekali. Lambang. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kalian perhatikan ya. Jadi logo itu adalah merupakan bagian dari reklame. Nah, logo adalah tanda ataupun simbol yang mengandung makna dan digunakan sebagai identitas sebuah organisasi, perusahaan, atau individu agar mudah diingat oleh orang lain. Nah, sekarang kita akan membuat logo. Tapi sebelum membuat logo itu ada langkah-langkah yang harus kita perhatikan. Ya, jadi kita kalau membuat logo itu harus memperhatikan langkah-langkahnya. Nah, langkah yang pertama yaitu kita memilih tema yang diinginkan. Nah, kita dulu pikirkan tema apa yang akan kita buat, baik itu tentang tema kebersihan, kemudian kelompok pecinta lingkungan atau pecinta seni. Kalau sudah dipahami, silakan kalian menggambar, membuat logo ya sesuai tema yang kalian inginkan. Kemudian beri warna sesuai yang kalian inginkan juga. Silakan kalian gambar. Mempresentasikan logo yang saya buat dengan tema kebersihan. Ya, temanya kebersihan, bagus. Tema kebersihan. Gambar apa itu? Ya, tempat sampah. Ya, kemudian ditulis TPU. Ya, apa itu TPU? Tempat pembuangan umum. Iya, bagus sekali. Tempat pembuangan umum. Kemudian diberi warna apa itu? Hijau dengan coklat. Hijau dengan coklat. Apa makna dari warna hijau? Kesehatan atau kehangatan. Kesehatan atau kehangatan. Ya. Kalau warna coklat? Kenyamanan. Bisa juga melambangkan kesuburan. Ya, bagus sekali. Coba beri tepuk tangan untuk Rasmi. Ya, kita simpulkan materi kita hari ini. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita? Kita tadi belajar tentang apa? Ya,
bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Apa saja perannya? Ikut dalam organisasi MEA. Dari membuat logo. Nah, membuat logo. Untuk membuat logo itu kita harus memperhatikan langkah-langkah dalam pembuatan logo. Nah, untuk supaya lebih jelas ya, apakah kalian benar-benar sudah menguasai materi yang Ibu berikan? Ya, silakan kalian kerjakan lembar evaluasi ini. Pembelajaran kita tadi ada beberapa catatan yang saya lihat yang tadi dari kelompok ada yang kurang aktif memberikan pendapat. Jadi pada pertemuan selanjutnya jika ada diskusi kalian harus bekerja sama ya, mengeluarkan pendapat semua, jangan hanya 1-2 orang saja yang aktif dalam kelompok. Kemudian dalam pembuatan logonya tadi itu saya rasa masih ada yang belum bisa menentukan makna dari warna logo yang dibuat. Jadi untuk kalau kalian belum memahami, untuk lebih jelasnya bisa membuka internet ya, apa makna dari setiap warna itu. Nah, bisa dimengerti? Bisa. Ya, bisa. Nah, setelah nanti saya periksa hasil pekerjaannya semua, jika nilainya di bawah KKM, kita akan mengadakan remedial. Nah, jika nilainya di atas KKM, siswa yang nilainya di atas KKM akan kita adakan pengayaan.